Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 590.1. Susanshi tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa beberapa orang kuat sebelum dia berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, mustahil bagi kedua gubernur provinsi untuk mengumpulkan begitu banyak orang kuat. Setelah semua, Susanshi dan rekan-rekannya akan melawan 5 titlet Douluo, dan sejumlah besar Soul Douluo dan Soul Sages. Di sisi lain, hanya ada total 6 orang di pihak Susanshi. Satu-satunya gelar Douluo nyata yang mereka miliki adalah Ye Gui. Jelas bahwa ini akan menjadi urusan sepihak jika mereka bertarung dengan mereka. Satu-satunya cara bagi mereka untuk bertahan hidup adalah keluar dari pengepungan mereka. Susanshi mundur selangkah dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi ibunya. Meskipun Sue Lingsun adalah seorang putri, kultivasinya tidak terlalu tinggi. Dia hanya bisa mencapai pangkat seorang kaisar jiwa bahkan dengan garis keturunan kerajaan dan kekayaan sumber daya yang dimilikinya. Dia jelas yang paling lemah di antara mereka semua. Susanshi menundukkan kepalanya dan berkata, "Ibu, aku ingin kamu memanjat punggungku. Hari ini, kita berdua akan hidup dan mati bersama." Petik 2. Sue Lingsun tampak marah dengan kata-katanya. "Apa yang sedang Anda bicarakan? Tinggalkan saja aku dan keluar sendiri. Aku tidak membutuhkan kalian semua untuk melindungiku. Pergi sekarang. Sanshi, bawa temanmu dan pergi sekarang." Petik 2. Sementara mereka berbicara, Sue Kui, Sue Leng dan orang-orang yang mereka bawa serta mulai menyerang mereka. 5 titel Douluo berpisah pada saat yang sama ketika mereka membahas 5 arah yang berbeda. Sisa jiwa Douluo dan orang bijak jiwa mengelilingi Susanshi dan teman-temannya. Mata Ye Gui menunjukkan cahaya keemasan saat sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Setelah itu, dia melepaskan aura suci yang kuat ketika 9 cincin jiwa di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang intens. Tampak jelas bahwa baik Sue Kui dan Sue Leng telah mendapatkan posisi atas dari tampilan saat ini. Namun, mereka semua tahu bahwa mereka tidak bisa berpuas diri. Ini karena Susanshi dan teman-temannya berasal dari Akademi Shrek. Selama salah satu dari mereka bisa melarikan diri, mereka semua akan mati ketika dia berhasil mendapatkan bantuan dari Akademi. Karena itu, mereka tahu bahwa mereka harus menyimpan semuanya di sini dengan cara apapun. Assassin Titlet Douluo yang telah menyerang sebelumnya tiba-tiba menghilang ke udara. Jelas bahwa dia telah menggunakan semacam kemampuan untuk menyembunyikan dirinya. 4 lainnya Titlet Douluo menduduki 4 arah mata angin yang berbeda saat mereka melepaskan jiwa bela diri mereka setelah mengambil posisi mereka. The Titlet Douluo yang mereka hadapi langsung memiliki singa sebagai jiwa bela dirinya. Singa itu memancarkan cahaya berapi-api yang intens. Itu mungkin singa Wild Flame. Jelas bahwa dia adalah seorang master jiwa penyerangan. Keduanya bertajuk Douluo di kiri dan kanan mereka tampak hampir persis sama. Mereka sebenarnya kembar, dan mereka memegang tiang panjang yang sama, yang mungkin adalah jiwa bela diri mereka. Penguasa jiwa di belakang mereka tampak sedikit aneh. Dia lebih dari 2 kali ukuran manusia rata-rata. Tingginya lebih dari 3 meter, dan sangat berotot. Bahkan, dia bahkan tidak terlihat seperti manusia. Dan ini bahkan sebelum dia melepaskan jiwa bela dirinya. Berdasarkan pengalaman Susanshi, dia bisa langsung mengatakan bahwa ini adalah master jiwa defensif yang berspesialisasi dalam kekuatan dan kekuatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari belakang. Meskipun tidak ada master jiwa kontrol, jenis guru jiwa yang paling menakutkan, di antara mereka, sepertinya mereka akan lebih dari cukup untuk berurusan dengan Susanshi dan teman-temannya. Wildion Douluo yang ada di depan mereka mengeluarkan auman memekakkan telinga saat rambut panjangnya berwarna merah menyala. Setelah itu, surainya yang tebal melebar saat fluktuasi unsur api tipe api menyapu keenamnya. Pada saat ini, kedua Douluo berjudul di samping juga membuat gerakan mereka. Tiang-tiang di tangan mereka tiba-tiba membesar saat mereka mengangkatnya tinggi-tinggi di udara. Setelah mereka menyelesaikan transformasi mereka menjadi 2 pilar raksasa, kedua Titlet Douluo membanting mereka ke tanah. Andai saja Yu Hao ada di sini. Ini adalah pemikiran yang semua orang bagikan saat ini. Kalau saja Yu Hao ada di sini, mereka tidak akan takut sama sekali dengan pertempuran ini, bahkan jika dia tidak berpartisipasi secara langsung. Mereka akan jauh lebih tidak takut dengan dia di sekitar untuk memerintah mereka bahkan jika mereka kalah jumlah oleh musuh-musuh mereka. Sayangnya, Huo Yu Hao tidak ada di sini.
Mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka. Su Sanxi mengeluarkan geraman rendah saat tubuhnya mengembang. Pada saat berikutnya, dia merilis cahaya keemasan saat perisai Xuanwu mengambil warna emas yang cemerlang. Kepemilikan kura-kura emas, orang pertama yang ada di pihak mereka untuk bergerak adalah Ye Gui. Dia melompat dan melonjak ke atas saat dia mengembangkan sayap di belakang punggungnya. Setelah itu, orang akan melihat partikel berkilau emas yang tak terhitung jumlahnya yang berkonsentrasi ke tubuhnya. Segera, pedang suci emas muncul di tangannya. Pada saat ini, Ye Gui tampak seperti dewa yang turun dari langit. Saat dia mengayunkan pedang suci ke depan, seberkas cahaya keemasan merobek api yang datang ke arah mereka. Setelah itu, cahaya pedang tajam berlari menuju Wildion Douluo. Dia tampaknya tidak peduli tentang dua pilar raksasa yang datang dari samping. Pada saat ini, cahaya berwarna mawar tiba-tiba menyala, tetapi itu tidak langsung berpartisipasi secara langsung dalam serangan Ye Gui. Sebaliknya, itu menyatu ke malaikat suci dari belakang sebelum menghilang. Su Sanxi tiba-tiba melemparkan perisai Xuanwu-nya ke atas. Setelah itu, ia berubah menjadi formasi perisai yang melindungi kelompok orang dari pilar yang masuk. Su Sanxi juga merilis domain Xuanwu yang intens dan kental untuk menyelimuti dirinya dan teman-temannya. Selama domain itu ada, pembunuh yang bersembunyi di dekatnya akan menemukan pergerakannya terbatas. Pada saat yang sama, semua serangan musuh mereka akan melemah dan melambat. Meskipun mereka akan menghadapi begitu banyak lawan yang kuat sekaligus, orang-orang dari Sekte Tang mampu bertarung melawan mereka secara terorganisir tanpa panik. Wildion Douluo mengeluarkan geraman rendah sebelum dia meninju kedua tinjunya ke depan. Pada saat yang sama, cincin jiwa kedua, ketiga, dan keempatnya menyala bersama. Hanya Titol Douluo yang bisa mengeksekusi tiga keterampilan jiwa bersama dengan mulus. Api di tubuhnya langsung membiru. Saat ia meninju tinjunya keluar, gambar kepala singa biru melonjak ke arah cahaya pedang Ye Gui. Ketika gambar itu bertabrakan dengan cahaya pedang, kepala singa tiba-tiba membeku di udara. Setelah itu, gambar biru berubah merah muda sebelum menghilang ke udara tipis. Setelah itu, cahaya pedang-pedang suci langsung mencapai Wildion Douluo. Hah! Wildion Douluo terkejut karena dia dengan cepat mundur. Sementara tubuhnya yang besar tiba-tiba berkontraksi, dia melepaskan raungan marah ke arah Ye Gui dan yang lainnya. Pada saat ini, kepalanya berubah menjadi kepala singa saat cincin keenamnya menyala. Sebuah pusaran menyembur keluar dari mulut gambar dan memblokir cahaya pedang-pedang suci sebelum mulai menggiling cahaya pedang dengan kecepatan yang luar biasa. Tepat ketika sepertinya pusaran Wildion Douluo telah berhasil memblokir serangan pedang suci, Wildion Douluo merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Ini adalah ketakutan yang berasal dari lubuk hatinya. Kotoran. Cahaya pedang hitam mat tiba-tiba muncul pada saat ini juga. Posisi di mana cahaya pedang ini muncul sangat tidak jelas. Karena betapa terang cahaya pedang-pedang suci itu, Wildion Douluo tidak bisa melihat cahaya pedang hitam. Namun, tepat ketika dia berpikir Lion Roar-nya telah memblokir cahaya pedang-pedang suci, cahaya pedang hitam mat langsung menuju ke arahnya. Apa itu? Sangat tajam. Raungan singanya langsung diiris terpisah ketika bersentuhan dengan cahaya pedang hitam. Meskipun energi di dalam Lion Roar telah mengurangi kekuatan dalam cahaya pedang-pedang suci, cahaya pedang putih masih sangat tajam. Setelah menghancurkan keterampilan jiwa keenamnya, cahaya pedang hitam terjalin dengan cahaya pedang-pedang suci saat mereka melonjak menuju Wildion Douluo. Pada saat ini, Wildion Douluo berkeringat dingin. Semuanya terjadi terlalu cepat. Meskipun Wildion Douluo bertanggung jawab atas front, dia hanya seharusnya melakukan tipuan terhadap serangan. Rencana sebenarnya adalah untuk semua orang untuk mengeksekusi keterampilan jiwa yang seharusnya cukup untuk menghancurkan mereka semua. Mereka semua sepakat untuk mengalahkan kelompok orang-orang dari Sekte Tang dengan cara yang stabil dengan biaya minimal. Selain itu, karena keunggulan yang mereka miliki dalam kekuatan kolektif mereka cukup percaya diri tentang peluang mereka untuk menang. Namun, mereka tidak mengira orang-orang Tang Sekte dapat melepaskan begitu banyak kekuatan sekaligus. Meskipun mereka hanya memiliki 6 orang, 3 dari mereka berkumpul untuk menyerang barisan depan. Saat ini, sudah terlambat bagi Wildion Douluo untuk menggunakan melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Dia hanya bisa mengeluarkan geraman rendah saat dia melepaskan keterampilan jiwa ke-8-nya secepat mungkin. Dia ingin menggunakan keterampilan jiwanya yang kuat untuk mencoba menghalangi cahaya pedang datang ke arahnya. Namun, pada saat ini, Ye Gui membentangkan sayapnya sampai maksimal sebelum melepaskan teriakan cerah di udara. Tiba-tiba,
langit di atas mereka terkoyak. Setelah itu, seberkas cahaya suci menyinari Wildion Douluo dari langit. Ini adalah serangan yang Wildion Douluo tidak akan pernah bisa hindari. Dia merasakan tubuhnya mengencang ketika kekuatan jiwa di dalam dirinya mulai membakar dengan marah. Yang paling menakutkan adalah bagaimana keterampilan jiwanya yang kedelapan terganggu begitu saja. Penerangan cahaya suci. Ini adalah salah satu keterampilan jiwa Ye Gui yang telah berkembang setelah dia menambahkan beberapa wawasan baru yang telah dia pahami ke dalam keterampilan. Ini seharusnya menjadi keterampilan jiwa pertamanya. Namun, dia sekarang berhasil menambahkan kemampuan membungkam, kemampuan yang memungkinkannya untuk menghentikan lawannya dari mengeksekusi keterampilan jiwa mereka. Bagaimanapun, jiwa bela diri malaikat suci adalah salah satu jiwa bela diri yang paling kuat yang ada. Itu tidak akan pucat dibandingkan dengan jiwa bela diri Huo Yuhao Ultimate. Sejak Ye Gui menjadi titlet Douluo, kekuatan bertarung pribadinya ada di depan semua orang kecuali Huo Yuhao dan Tang Wutong. Dia adalah individu terkuat ketiga dalam sekte Tang. Bahkan Ji Juechen dan Su Sanxi memucat dibandingkan dengan dirinya. Ye Gui mengerti bahwa dia tidak punya pilihan selain menjadi kejam dalam metodenya dengan situasi saat ini mereka berada. Ini adalah satu-satunya cara yang mungkin setiap orang bisa bertahan, karena itu, dia tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuh mereka saat mereka muncul di hadapannya. Kesalahan terbesar yang dilakukan Wildion Douluo adalah meremehkannya. Pada akhirnya, Ji Juechen dan Nan Qiuqiu sama-sama meminjamkan Ye Gui untuk membantu serangannya. Serangan mereka adalah kombinasi dari ketiga kekuatan mereka. Ini membuat Wildion Douluo percaya bahwa mereka bertiga hanya menggabungkan kekuatan mereka karena mereka tidak cukup kuat secara individual. Bahkan, dia merasa bahwa Ye Gui masih terlalu muda untuk menjadi Douluo berjudul yang tepat. Selain itu, dia bahkan tidak bisa mengenali jiwa bela dirinya. Dia hanya melihat berapa banyak bulu itu, dan tidak tahu apa itu. Lagi pula, tidak semua guru jiwa memiliki hak istimewa untuk belajar di Akademi Shrek. Mereka pasti tidak akan memiliki jenis paparan yang sama dengan yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, Douluo Wildion terikat untuk membayar harga untuk meremehkan Ye Gui begitu dia melepaskan kekuatannya nyata. Soul Land 2 Chapter 590.2. Namun, cahaya keemasan dirilis secara otomatis pada saat ini. Sepertinya Wildion Douluo sebenarnya memiliki penghalang yang tak terkalahkan. Namun, penghalang tak terkalahkan tidak begitu berguna dalam pertempuran antara titlet Douluo. Penghalang tak terkalahkannya hancur hampir seketika oleh lampu pedang hitam dan putih. Setelah menghancurkan penghalang, garis-garis cahaya pedang yang tersisa mendarat di Wildion Douluo, yang keterampilan jiwanya telah terputus sebelumnya. Wildion Douluo mendengus ketika luka terbentuk di dadanya. Dia cukup beruntung memiliki jumlah kekuatan jiwa yang cukup kuat dan penghalang yang tak terkalahkan. Jika tidak, dia akan menderita cedera yang jauh lebih serius. Namun, pada saat ini, malaikat Douluo, Ye Gui, sudah dalam mode mengamuk. Dia melepaskan lapisan cahaya keemasan yang cemerlang, yang mulai mengembang dari tubuhnya ke sekelilingnya. Sepertinya dia membangun penghalang emas raksasa di sekeliling teman-temannya. Ini karena Sue Kui, Sue Leng, dan para master jiwa yang mereka bawa bersama mereka telah melepaskan keterampilan jiwa jarak mereka saat dia melawan Wildion Douluo. Meskipun keterampilan jiwa ini tidak terlalu kuat secara individu, kekuatan mereka menjadi signifikan ketika digabungkan. Itu masih cukup mengancam ketika begitu banyak orang melancarkan serangan pada mereka. Dalam keadaan seperti itu, Ye Gui tidak punya pilihan selain membuat beberapa langkah defensif. Semua serangan jarak dekat segera tercermin saat mereka bersentuhan dengan cahaya keemasannya. Ketika cahaya keemasan akhirnya memberi jalan, semua serangan yang tersisa baik dibelokkan atau diblokir oleh kekuatan terakhir dalam penghalang emas. Bahkan dua pilar raksasa yang dirilis oleh titlet Douluo di sampingnya diperlambat oleh penghalang sebelum mereka mendarat di dinding perisai Su Sanxi. Seketika, bunyi gedebuk yang keras terdengar saat dinding perisai bergetar dengan kuat. Su Sanxi mendengus, tapi dia akhirnya berhasil memblokir balok raksasa. Sepertinya kelompok itu berhasil menahan serangan gabungan pertama dari lawan mereka dengan kekuatan pertahanan kolektif Su Sanxi dan Ye Gui. Di sisi lain, Ye Gui baru saja memulai. Baru saja, penghalang yang dia lepaskan adalah keterampilan jiwanya sendiri, formasi roh cahaya suci. Setelah itu, seluruh tubuhnya memiliki warna emas yang cemerlang. Saat cahaya keemasan semakin kuat, dia tampak seperti telah diukir dari emas murni. Pada saat yang sama, sayap di belakang punggungnya juga memiliki warna yang sama. Ini adalah keterampilan jiwanya yang ketujuh, malaikat tubuh sejati.
Pada saat ini, sepertinya malaikat suci baru saja turun dari dunia para dewa. Aura sucinya yang kuat dilepaskan ke sekelilingnya, dan lawan-lawannya bisa segera merasakan tekanan besar dari auranya. Setelah itu, cincin jiwanya yang ke-8 menyala. Sosok emas langsung berpisah dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, itu muncul di belakang Wildion Douluo. Setelah diganggu oleh keterampilan jiwa Ye Gui, Wildion Douluo berusaha melepaskan keterampilan jiwanya yang ke-7, tubuh jiwanya yang sebenarnya. Namun, dia mendapati dirinya diam ketika malaikat emas muncul di belakangnya. Wildion Douluo merasa seolah seluruh jiwanya telah terkunci pada posisinya saat itu. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan misterius itu. Namun, dia tidak dapat membebaskan diri darinya. Setelah itu, gambar emas menyatu langsung ke tubuh Wildion Douluo. Pada saat yang bersamaan, tubuh Wildion Douluo berubah menjadi emas. Saat dia bernapas masuk dan keluar, garis-garis emas udara dilepaskan dari lubang hidung dan mulutnya. Setiap orang yang berdiri di dekat Wildion Douluo takut keluar dari akalnya oleh pemandangan yang menakutkan ini. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang hitam mat melintas di kerumunan. Sepertinya ruang di sekitarnya membeku pada saat itu. Setelah itu, semua orang bisa mendengar tangisan dari Sol Douluo. Ketika mereka berbalik untuk melihat apa yang terjadi padanya, mereka melihat bahwa tubuhnya telah diiris menjadi 2. Di medan perang, pedang fanatik, dengan niat pedangnya yang menakutkan, selalu menjadi orang dengan kekuatan serangan terkuat. Ji Juechen telah mengambil darah pertama ketika dia melepaskan kekuatan bertarungnya. Meskipun Sue Kui dan Sue Leng telah mundur dari mereka tidak dapat tidak terkejut dengan bagaimana teman Su Sanxi mampu membunuh tuan jiwa mereka bahkan setelah dikelilingi oleh begitu banyak penguasa jiwa yang kuat. Pada saat itu, mereka benar-benar mengerti apa artinya menjadi lulusan Akademi Shrek. Bagaimanapun, mereka telah belajar dari penyelidikan mereka bahwa Su Sanxi adalah salah satu dari 7 monster Shrek generasi ini. Setelah berhasil membunuh seseorang dengan satu pukulan, Ji Juechen memangkas Judgment Sword-nya keluar lagi. Meskipun dia tidak berhasil membunuh seseorang kali ini, dia mampu memaksa sejumlah besar dari mereka mundur. Saat pertempuran sengit berlangsung, Wildion Douluo tiba-tiba melepaskan lolongan keras. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan ledakan cahaya keemasan. Seolah-olah jiwanya telah dilucuti dari tubuhnya. Pupil matanya menjadi sangat putih ketika tubuhnya bergetar dengan kuat. Sejumlah besar kekuatan jiwa tipe api menyembur keluar dari pori-porinya sebelum darah mulai mengalir keluar dari mana-mana. Atlet Douluo sebenarnya tidak dapat mempertahankan dirinya setelah terkena skill jiwa ini. Ini benar-benar tak terbayangkan. Setiap guru jiwa tertegun setelah melihat apa yang terjadi pada Wildion Douluo. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah hasil dari keterampilan jiwa ke-8 Ye Gui. Malaikat Maut. Setelah Wildion Douluo melepaskan semua energi emas dari tubuhnya, ia mulai membakar dalam cahaya keemasan yang telah berubah menjadi sinar cahaya raksasa. Sinar itu melonjak ke langit saat Wildion Douluo menjerit dalam cahaya yang membakar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melarikan diri dari cahaya. Ye Gui merilis gelombang lain formasi spiritual cahaya suci untuk meniadakan sebagian besar serangan yang diluncurkan pada mereka. Setelah itu, Ye Gui merilis sejumlah cahaya keemasan lagi. Pasangan sayap emas membentangkan diri mereka satu demi satu di tubuh jiwanya yang sebenarnya saat cincin jiwa ke-9-nya menyala. Pada saat ini, Sue Leng dan Sue Kui mulai menjadi benar-benar ketakutan. Dia terlalu menakutkan. Mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu besar padahal dia baru berumur 20 tahun? Kemampuan macam apa yang dia lepaskan? Keterampilan jiwanya yang ke-8 sudah cukup untuk menghancurkan Titlet Douluo. Apa yang akan terjadi jika dia melepaskan keterampilan jiwanya yang ke-9? 6 pasang sayap Ye Gui berlipat ganda seketika saat mereka meningkat dari 6 pasang asli menjadi 12 pasang. Auranya terus melonjak hingga mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Meskipun dia melepaskan formasi spiritual cahaya suci yang sama, para master jiwa dengan 7 atau 8 cincin tidak lagi dapat merusak penghalang cahayanya dengan serangan kolektif. Meskipun dia melepaskan formasi spiritual cahaya suci yang sama, para master jiwa dengan 7 atau 8 cincin tidak lagi dapat merusak penghalang cahayanya dengan serangan kolektif mereka. Kemampuannya yang menakutkan sudah melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh para penguasa jiwa kerajaan Kekaisaran Lingling ini. Sejujurnya, Sue Kui dan Sue Leng sebenarnya telah melakukan penelitian yang tepat pada Su Sanxi dan teman-temannya sebelum mereka memulai operasi mereka. Mereka percaya bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang kemampuan mereka.
Namun, mereka tidak mengira kelompok individu muda ini, yang orang tertua berusia paling banyak 30 tahun, begitu kuat. Mereka sangat terkejut oleh Ye Gui, karena mereka tidak berharap dia menjadi individu terkuat di antara kelompok. Faktanya, mereka bahkan tidak tahu bahwa dia adalah Titlet Douluo, apalagi Titlet Douluo yang begitu kuat. Sekarang Ye Gui memiliki 12 pasang sayap, apa artinya itu? Itu berarti dia sekarang seorang malaikat tertinggi. Dia tidak lagi fana, dan telah mengembangkan kekuatan seperti Tuhan. Oleh karena itu, keterampilan jiwa ke-9 Ye Gui disebut Discen Archangel, yang juga dikenal sebagai Dewa Malaikat. Sejumlah cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya. Dia hanya bisa melepaskan dan mempertahankan keterampilan jiwa ini selama 10 detik. Namun, dia mampu menggunakan kekuatan yang hampir bisa menyaingi Ultimate Douluo selama 10 detik itu. Ketika dia akhirnya menjadi Douluo Transcendent, durasinya akan diperpanjang menjadi 30 detik. Meskipun seseorang tidak akan bisa berbuat banyak dalam 10 detik, itu sudah pasti cukup untuk membunuh banyak orang. Saat pedang suci muncul di tangan malaikat tertinggi, Ye Gui menebas pedang itu ke depan saat seberkas cahaya suci berdesir ke sekelilingnya. Dua titel Douluo di samping yang memegang tongkat mereka menerima kerusakan paling besar dari cahaya suci. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menggunakan tubuh sejati jiwa bela diri mereka untuk melawan cahaya suci yang menyinari mereka. Dengan menyatu ke dalam kutub panjang mereka, mereka bertarung dengan hidup mereka untuk melawan kehebatan pedang suci. Ketika cahaya suci berakhir, hanya setengah dari tiang panjang mereka tetap utuh. Setengah lainnya benar-benar dihancurkan oleh cahaya suci. Bahkan, ada lebih dari 6 tuan jiwa yang sepenuhnya dimurnikan oleh cahaya suci. Titoul Douluo di belakang mereka juga terlempar oleh cahaya kuat dari pedang suci. Mereka tidak akan pernah menduga serangan satu orang menjadi begitu kuat. Lari sekarang, seru Susanshi. Setelah itu, cahaya keemasan melintas, dan dia bertukar posisi. Ketika dia muncul kembali, dia berdiri di samping Suekui. Di sisi lain, Sueleng telah dipindahkan ke tempat Susanshi berada. Jiang Nanan sudah menunggu Sueleng muncul. Dia segera mengunci Sueleng sebelum membantingnya ke tanah. Perisai Xuanwu Susanshi bertabrakan dengan Suekui. Meskipun Suekui mampu mengumpulkan kekuatan jiwanya pada waktunya, dia masih terbanting keluar. Seluruh tubuhnya dalam kondisi mati rasa setelah terkena gempa dunia bawah misterius. Susanshi mengeluarkan perang ketika dia melepaskan kekuatan kura-kura emasnya. Dia membanting perisai Xuanwu di tangannya ke tanah saat riak hitam besar menyebar keluar dalam domain Xuanwu-nya. Master jiwa yang tersisa segera menemukan diri mereka tersandung di tanah yang bergetar dengan cepat di dalam domain Xuanwu. Sekali lagi, pedang penghakiman di tangan Ji Juechen memancarkan cahaya hitam dan putih ketika 3 tuan jiwa lainnya menjadi mangsa tebasan pedangnya. Setelah itu, dia memimpin jalan saat dia mulai mengisi daya keluar. Seekor piton tendon raksasa memisahkan diri dari tubuh Jiang Nanan saat melilit Sueleng. Setelah itu, dia memegang Sueleng sebagai sandera dan membesarkannya, memaksa tuan jiwa untuk tetap kembali. Setelah itu, dia mulai berlari keluar dari belakang. Sementara itu, cincin jiwa ke-8 Nan Qiu Qiu menyala. Dia menatap dingin ketika gambar raksasa naga merah terbentuk di belakangnya. Naga merah membuka mulutnya dan melepaskan beberapa bola cahaya merah muda, yang meledak di udara satu demi satu saat mereka memastikan tidak ada yang bisa mengejarnya. Keterampilan jiwa ke-8 dari jiwa bela diri Root Dragon Annihilation Tempest. Kekuatan menakutkan penghancuran memblokir semua keterampilan jiwa yang dilemparkan pada mereka dari punggung mereka. Satu jiwa sage yang bergegas menuju mereka langsung ke tempest pemusnahan dan menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sue Lingsun tidak bodoh. Dia tahu bahwa kesempatan seperti itu sulit didapat saat dia berlari keluar di belakang Ji Juechen. Sekali lagi, Ye Gui menyapu pedang suci di tangannya secara horizontal saat formasi cahaya roh kudus menyebar ke sekelilingnya lagi. Meskipun Dewa Malaikat telah berakhir, formasi spiritual cahaya suci Ye Gui yang terakhir sudah cukup untuk mengirim Titoul Douluo yang tersisa dan para master jiwa terbang setelah itu berkembang ke sekitarnya. Soul Land 2 Chapter 590.3. Nan Qiu Qiu segera muncul di bawah Ye Gui saat Ye Gui jatuh dari langit. 12 pasang sayap di belakang punggungnya telah menghilang ketika dia jatuh ke punggung Nan Qiu Qiu. Saat ini, wajahnya pucat pasi. Lagi pula, dia baru saja menjadi Titlet Douluo belum lama ini, dan kekuatannya belum sepenuhnya stabil. Selain itu, Dewa Malaikat adalah keterampilan jiwa yang sangat menuntut. Karena itu, dia pasti menghabiskan banyak kekuatan jiwa untuk mendukung serangannya yang kuat.
Setelah melepaskan keterampilan jiwa itu, dia pasti kehabisan bensin untuk jangka pendek. Namun, dia telah berhasil membersihkan jalan bagi semua orang dengan kekuatan ledakan yang dia tunjukkan. Tepat setelah Nan Qiuqiu menyesuaikan posisi Ye Guyi di punggungnya, sosok hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Sosok itu memegang kebelati ungu gelap ketika ia mencoba untuk menusukkan belati ke punggung Ye Guyi. Pada saat ini, lawan mereka dengan suara bulat memutuskan bahwa Ye Guyi, orang yang memiliki jiwa malaikat bela diri yang misterius, adalah ancaman terbesar. Justru karena dia bahwa mereka tidak dapat menang atas Su Sanxi dan teman-temannya. Karena itu, si pembunuh telah memutuskan untuk menyingkirkannya terlebih dahulu. Faktanya, pembunuh bayaran yang juga seorang titlet Douluo ini telah bersembunyi sejak lama. Saat ini, setelah melihat bagaimana sebuah peluang muncul, dia akhirnya bergerak. Namun, tepat ketika dia akan berhasil menikam Ye Guyi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di antara dia dan Ye Guyi. Sosok ini merilis cahaya keemasan yang kuat yang berhasil menghalanginya. Orang yang telah membantu Ye Guyi memblokir belati tidak lain adalah Jiang Nanan. Dia telah menggunakan keterampilan jiwa keempatnya, tubuh emas terkalahkan. Sementara titlet Douluo tertegun sejenak, tangan merah muda raksasa muncul di depannya. Itu adalah tangan penghancuran. Nan Qiuqiu sangat marah dengan apa yang coba dilakukan pembunuh itu, dan segera melepaskan serangan padanya. Setelah itu, piton tendon lunak Jiang Nanan juga dirilis ke arahnya tepat setelah tangan penghancuran. Piton mampu menggunakan semua keterampilan jiwa Jiang Nanan. Itulah yang membuatnya sangat kuat. Sejujurnya, semangat Jiang Nanan adalah yang paling praktis di antara mereka semua. Piton tendon lunak menyapu tubuh raksasa ke samping untuk memaksa pembunuh bayaran kembali. Meskipun tangan pemusnahan telah dinetralkan, itu telah membeli waktu berharga bagi kelompok itu. Pada akhirnya, istana berada di dalam kota Dowling, ibu kota Kekaisaran Dowling. Meskipun mereka telah menggunakan alat jiwa untuk menyembunyikan pertempuran eksplosif yang telah terjadi di dalam istana, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah mereka melarikan diri dari tempat mereka berada. Selama mereka bisa menyiagakan pasukan yang ditempatkan di sekitar istana, mereka tidak perlu takut dengan musuh-musuh ini. Su Sanxi membanting perisainya dengan marah ke dinding saat dia merobohkan sebidang besar tembok istana yang baru dibangun kembali. Su Sanxi tidak pernah ingin membiarkan Sue Kui pergi. Dengan kultivasinya saat ini, Sue Kui tidak ada apa-apanya di matanya. Seorang sage jiwa yang normal tidak memiliki kesempatan untuk menolak jiwa Douluo yang dilatih oleh Slack Academy. Selain itu, Su Sanxi hampir mencapai pangkat Douluo berjudul. Dan ada alasan mengapa dia disebut pertahanan abadi. Su Sanxi mengangkat tangan besarnya sebelum menyapu mereka di Sue Kui. Ini adalah kemampuan bermutasi dari pemindahan Xuanwu. Saat kura-kura emas di belakangnya melintas dengan cahaya keemasan, tangan emas raksasa muncul di tubuh Sue Kui sebelum mendorongnya ke belakang dengan gerakan keras. Namun, pada saat ini, tubuh Sue Kui dan Sue Leng tiba-tiba merilis cahaya yang sama. Dua garis cahaya perak melintas ketika keduanya menghilang pada saat yang sama. Teleportasi. Kapan mereka mengetahui keterampilan jiwa semacam ini? Tidak, itu tidak mungkin. Sepertinya itu bukan keterampilan jiwa. Tampaknya lebih seperti kekuatan alat jiwa. Su Sanxi terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkannya. Dia percaya bahwa dia harus lari dulu. Ketika dia mengangkat perisai Xuanwu di tangannya, dia mencoba lari keluar dari aula. Selama dia bisa meninggalkan kompleks ini, ada kemungkinan dia bisa meminta bantuan dari tentara. Namun, tepat ketika dia telah mengambil langkah maju, dia dilemparkan kembali ke aula pada saat berikutnya. Suara dengung rendah bisa terdengar saat cahaya oranye terang menerangi aula. Insinyur jiwa kelas 9. Ada insinyur jiwa kelas 9 di luar. Su Sanxi menggeram marah. Saat ini, teman-temannya yang lain yang dipimpin oleh Ji Juechen telah tiba di sisinya. Mereka tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan dia dipukul mundur. Setelah mendengar Su Sanxi menyebut seorang insinyur jiwa kelas 9, sebuah ekspresi serius terbentuk di wajah semua orang. Jika mereka pergi untuk pertarungan 1 lawan 1, Su Sanxi tidak akan takut dengan insinyur jiwa kelas 9. Lagi pula, dia pasti akan mampu menahan serangan insinyur jiwa dengan kemampuan defensif yang kuat bahkan jika dia tidak bisa menang atas dirinya. Di sisi lain, dia mungkin bisa mengalahkan insinyur jiwa kelas 9 jika ada kesempatan. Namun, situasi di depan mereka benar-benar berbeda. Bagaimanapun, ada begitu banyak tuan jiwa yang melawan mereka. Meskipun Wildion Douluo telah mati,
masih ada 4 judul Douluo di aula. Sementara 2 dari mereka mungkin terluka dan dilemahkan oleh Ye Gui, mereka masih memiliki kekuatan tempur yang cukup. Selain itu, mereka masih memiliki seorang pembunuh yang juga seorang titlet Douluo, dan juga titlet Douluo yang berspesialisasi dalam pertahanan. Sekarang seorang insinyur jiwa kelas 9 sedang menunggu mereka di luar aula, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Bagaimana? Apa yang akan kita lakukan? Setelah merilis serangkaian serangan yang kuat, kekuatan jiwa Ye Gui telah sepenuhnya disedot. Meskipun yang lain masih memiliki sejumlah besar kekuatan jiwa, itu akan sangat sulit bagi mereka untuk mengulangi kinerja mereka sebelumnya. Sekarang setelah Ye Gui kehilangan kekuatan bertarungnya dan mereka harus melindungi Sue Lingsun yang relatif lebih lemah, segalanya mulai terlihat sangat buruk bagi mereka. Suara dingin Sue Leng bisa terdengar dari luar. Kalian semua akan mati di sini. Jika bukan karena tas teleportasi guruku, kalian semua mungkin bisa melarikan diri dengan sukses. Namun, kami telah merencanakan yang terburuk. Karenanya, kalian semua pasti akan mati di sini. Membunuh mereka semua. Mereka kehabisan energi. Saat ini, masih ada lebih dari 20 guru jiwa yang masih hidup. Pembunuh itu juga telah mengungkapkan dirinya sebagai 4 Douluo berjudul mengumpulkan para penguasa jiwa menuju kelompok individu dari Sekte Tang. Ekspresi putus asa mulai terbentuk di wajah Susan Shi dan teman-temannya. Nan Qiuqiu menggertakkan giginya saat dia meletakkan Ye Gui ke lantai dengan lembut. Setelah itu, dia memakai Ichi War God Armor. Meskipun Ichi War God Armor-nya tidak bisa dibandingkan dengan milik Ho Yu Hao, itu masih bisa memberikan kekuatannya yang akan membuatnya hampir setara dengan titlet Douluo. Sue Lingsun mungkin tidak memiliki banyak pengalaman pertempuran, tapi dia masih tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dia mengerti bahwa dia hanya akan membebani tim jika dia mencoba melibatkan diri dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia melangkah mundur untuk menjaga Ye Gui. Saat ini, Ye Gui sedang duduk di tanah dengan menyilangkan kakinya. Dia memegang 2 botol susu, dan benar-benar mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya. Dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan kekuatan jiwa sebanyak mungkin. Sudah cukup sulit untuk keluar dari pengepungan mereka sekarang. Yang bisa mereka lakukan adalah mencoba dan memenangkan pertarungan mereka dengan musuh-musuh ini. Sepertinya insinyur jiwa kelas 9 tidak berencana untuk masuk. Lagi pula, yang terbaik adalah dia bertarung di lingkungan yang luas. Jelas tidak bijaksana untuk bertarung dengan seorang master jiwa yang kuat dalam ruang terbatas seperti aula. Di atas semua itu, semua orang percaya bahwa penguasa jiwa di dalam akan cukup untuk berurusan dengan orang-orang yang tersisa dari Sekte Tang. Susan Shi mengungkapkan ekspresi dingin di wajahnya saat dia memegang Xuan Wu Shield dan bergerak di depan Nan Qiuqiu. Ji Juechen dan Nan Qiuqiu berdiri di sisinya, sementara Jiang Nanan berdiri tepat di belakangnya. Mereka berempat mengambil posisi untuk membentuk formasi pertempuran sederhana. Keempat gelar Douluo bergerak maju perlahan, tidak ingin terburu-buru dalam hal-hal bagaimanapun. Kelompok di hadapan mereka telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka setelah menyaksikan kekuatan ledakan mereka. Hanya dalam beberapa saat, mereka benar-benar mampu menjatuhkan Douluo berjudul. Meskipun titel Douluo mereka juga kehilangan kekuatan bertarungnya untuk sementara, itu masih sangat berbeda dengan diturunkan secara langsung. Selain itu, titel Douluo yang kuat masih berusaha memulihkan kekuatan jiwanya. Meskipun mereka tidak ingin memberinya terlalu banyak waktu untuk pulih, mereka tidak berani terlalu terburu-buru. Bagaimanapun, semua orang hanya memiliki satu kehidupan. Jika mereka mengambil risiko dengan nyawa mereka, mereka mungkin akan mati. Sekarang mereka telah memiliki keunggulan absolut atas mereka, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. The Soul Douluo dan Soul Sages di belakang keempat titlet Douluo mulai melepaskan tubuh bela diri jiwa sejati mereka satu demi satu. Hanya ketika mereka telah melepaskan jiwa bela diri mereka yang sebenarnya, barulah mereka bisa melepaskan kekuatan terkuat mereka. Ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan dengan tubuh bela diri yang sebenarnya. Pada saat ini, pertempuran yang menarik akan segera terungkap. Ketegangan di udara terasa jelas. Keempat gelar Douluo tidak melepaskan tubuh bela diri jiwa sejati mereka karena mereka ingin lebih gesit dan fleksibel dengan gerakan mereka. Bagaimanapun, mereka hanya harus memblokir serangan dari Susan Shi dan yang lainnya. Sisa pekerjaan menyerang bisa dilakukan oleh Sage Jiwa dan Jiwa Douluo. Serangan mereka akan lebih dari cukup untuk membanjiri dan membunuh mereka. Taktik mereka benar-benar ganas dan kuat. Bagaimanapun, kelompok dari Sekte Tang bahkan tidak bisa mundur.
Segala macam tubuh bela diri jiwa aneh-aneh dan aneh mulai terbentuk di depan mata mereka sebagai atmosfer semakin tegang. Tubuh Su Sanxi memancarkan cahaya yang kuat saat perisai Xuan Wu di tangannya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Selama lawan-lawannya bergerak, dia akan segera melepaskan tubuh sejati Xuan Wu-nya. Dia yakin bahwa dia akan mampu menahan serangan musuh-musuhnya untuk waktu yang cukup lama dengan tubuh sejati Xuan Wu-nya. Bagaimanapun, mereka tidak memanggilnya pertahanan abadi untuk apa-apa. Sementara mereka ingin membunuh musuh-musuh mereka, mereka tidak yakin berapa banyak yang bisa mereka jatuhkan sebelum musuh membunuh mereka. Karena mereka mungkin tidak dapat pergi, mereka telah memutuskan untuk mengalahkan sebanyak mungkin musuh mereka. Tepat ketika pertempuran akan pecah antara kedua belah pihak, tangisan bisa terdengar dari luar aula. Hah! Setelah mendengar suara itu, ekspresi khawatir terbentuk pada keempat wajah Titlet Douluo. Bagaimanapun, semua orang dalam kelompok Su Sanxi ada di aula. Satu-satunya sumber teriakan yang mungkin adalah dari orang-orang mereka sendiri. Itu juga berarti bahwa bala bantuan Su Sanxi bisa saja tiba. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada dari mereka yang berani menahan salah satu dari kekuatan mereka. Keempat Titlet Douluo mengeluarkan seruan serempak saat mereka menuju Su Sanxi. Jiwa Sage dan jiwa Douluo di belakang mereka juga melepaskan keterampilan jiwa mereka dengan setiap ons kekuatan yang mereka miliki di tubuh mereka. Pada saat itu juga, semua jenis keterampilan jiwa menyerbu ke arah Su Sanxi dari segala arah. Bagaimanapun, Su Sanxi adalah satu-satunya dengan kekuatan pertahanan yang terhormat. Sisanya mungkin kuat ofensif, tetapi mereka jelas tidak seperampil Su Sanxi dalam hal kekuatan pertahanan. Setelah Su Sanxi dijatuhkan, mereka pasti akan bisa membunuh mereka semua dalam waktu singkat.